Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Soliha dengan nomor NIM 202306000227. Di sini saya akan mempresentasikan analisis hukum sengketa dagang Republik Indonesia dengan Uni Eropa, yaitu larangan ekspor nikel mentah dan prinsip kedaulatan sumber daya alam. Alasan saya memilih tema ini yaitu di era globalisasi saat ini perdagangan internasional diatur ketat oleh aturan-aturan multilateral di bawah WTO. Di sisi lain, setiap negara berdaulat memiliki hak konstitusional untuk mengelola kekayaan alamnya demi kemakmuran rakyatnya. Sengketa ini bermula ketika pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral. Mereka menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah, yaitu karena biji ini diambil dalam rangka strategi hilirisasi industri, di mana kita ingin nikel diolah terlebih dahulu dalam negeri agar memiliki nilai tambah nilai jual yang lebih tinggi. Namun kebijakan berani ini memicu reaksi keras dari Uni Eropa. Mereka merasa industri baja anti raksa mereka terancam kekurangan bahan baku. Akhirnya pada November 2029, Uni Eropa resmi menggugat Indonesia ke WTO dengan nomor perkara DS 592. Pada tahun 2022 saat itu, panel WTO memutuskan bahwa Indonesia dinyatakan kalah karena dinilai melanggar pasal 11.1 GATT 1994. Indonesia tidak tinggal diam pada saat itu dan langsung mengajukan banding. Lalu tujuan dari presentasi saya saat ini yaitu ada 3 poin utama, yaitu yang pertama, untuk membedah argumentasi hukum kedua belah pihak di bawah payung hukum GATT atau WTO. Yang kedua, untuk menganalisis sejauh mana hukum internasional mengakui kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Dan yang ketiga, untuk melihat bagaimana implikasi sengketa ini terhadap kebijakan ekonomi nasional Indonesia di masa depan. Relevansi topik ini sangat tinggi di dunia hukum saat ini. Kasus ini menjadi panggung pertempuran hukum internasional yang nyata antara kepentingan perdagangan bebas yang diusung negara-negara maju melawan asas kedaulatan permanen atas sumber daya alam yang diperjuangkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Memahami kasus ini akan membuat mata kita bagaimana hukum internasional bekerja dalam mediasi konflik ekonomi global. Terus sengketa ini masuk ke bagian pembahasan, yaitu untuk membedah kasus ini kita harus menggunakan beberapa fondasi teori dan instrumen hukum internasional. Teori pertama adalah prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alam yang bersumber dari resolusi Majelis Umum PBB nomor 1803 tahun 1962. Prinsip ini menyatakan bahwa hak suatu negara untuk menguasai dan memanfaatkan sumber daya alam adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat demi pembangunan nasional. Namun di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Artinya, Indonesia terkait pada aturan GATT yaitu 1994. Pasal ini yang krusial di sini adalah yaitu pasal 11. Pasal 11 GATT 1994 yang melarang adanya pembatasan atau larangan kuantitatif terhadap ekspor dan impor. Selain dari pengenaan bea masuk atau pajak, pasal 11 bunyi 1 GATT 1994 yang melarang adanya pembatasan atau larangan kuantitatif terhadap ekspor dan impor selain dari pengenaan bea masuk atau pajak. Dan pasal 11.2a GATT 1994 yang memberikan pengecualian di mana larangan ekspor diperbolehkan untuk sementara waktu demi mencegah atau merendahkan kelangkaan kritis pada bahan makanan atau produk
esensial lainnya sebagai negara pengekspor. Mari kita analisis argumen hukum dari masing-masing pihak dalam sengketa DS592 ini, yaitu gugatan Uni Eropa. Yang pertama, Uni Eropa berargumen bahwa tindakan Indonesia melarang ekspor nikel mentah secara langsung melanggar pasal 11(1) KATT. Mereka berpendapat tindakan ini membatasi akses pasar secara tidak adil dan memicu distorsi harga nikel global yang merugikan produsen. Mereka juga menilai kebijakan hilirisasi Indonesia adalah bentuk proteksionisme terselubung. Pembelaan Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia melalui tim hukumnya mencoba menggunakan celah pengajuan pada pasal 11(2)A. Indonesia berargumen bahwa nikel adalah komoditas esensial yang cenderung terbatas. Larangan ekspor ini diperlukan untuk mencegah kelangkaan kritis nikel di dalam negeri dan jangka panjang guna mendukung industri permurnian domestik yang sedang dibangun saat itu. Indonesia membawa argumen pasal 20J KATT tentang tindakan pengecualian umum untuk konservasi sumber daya alam yang habis. Bagaimana penerapan hukum oleh panel WTO dalam kasus ini? Pada tahun 2022, panel WTO mengeluarkan laporan yang menegakkan Uni Eropa mengapa Indonesia kalah di tingkat pertama. Panel WTO berpendapat bahwa nikel mentah tidak termasuk dalam kategori produk yang sedang mengalami kelangkaan krisis saat kebijakan itu diterapkan. Kebijakan Indonesia dianggap bukan untuk merendahkan kelangkaan sementara, melainkan strategi jangka panjang yang permanen. Padahal juga menolak argumen pasal 20J karena pembatasan ekspor Indonesia dinilai tidak dibarengi dengan pembatasan produk atau konsumsi domestik yang seimbang untuk tujuan konvensiasi. Dari kacamata hukum murni, WTO cenderung menafsirkan pasal-pasal pengajuan secara singkat, sempit, dan ketat, yang sayangnya seringkali menyudutkan kebijakan pembangunan negara berkembang. Banyak pakar hukum ekonomi internasional, salah satunya yaitu Profesor Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa kekalahan Indonesia di WTO mencerminkan ketidakadilan struktural dalam hukum dagang internasional yang lebih berpihak pada pemenuhan pasokan industri negara maju dibandingkan hak pembangunan negara berkembang. Namun langkah hukum Indonesia belum selesai pada saat itu. Indonesia secara resmi mengajukan banding ke Badan Banding ke WTO. Menariknya, saat itu Badan Banding WTO sedang mengalami kelumpuhan atau vakum fungsi karena Amerika Serikat memblokir penunjangan hakim-hakim baru. Akibatnya, banding Indonesia masuk ke dalam antrian yang tidak menentu. Secara kritik hukum dagang, situasi ini justru menguntungkan Indonesia karena selama proses banding belum diputuskan berkekuatan hukum tetap. Indonesia secara sah tidak wajib mencabut kebijakan larangan ekspor nikel tersebut. Kebijakan hilirisasi tetap bisa berjalan terus dan di dalam negeri. Apa implikasi nyata dari pertempuran hukum di bagi negara dan kita semua bagi masyarakat? Secara makroekonomi dan hukum nasional, kebijakan ini berhasil. Nilai ekspor produk turun, nikel kita melonjak dari yang tadinya hanya sekitar 30 T saat mengekspor biji mentah menjadi lebih dari 500 T setelah diolah menjadi besi, baja maupun komponen berantai. Hal ini menciptakan lapangan kerja yang masif di daerah-daerah seperti Morowali dan Widaybai, meningkatkan pendapat pajak negara dan memperkuat posisi rupiah.
Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah kebijakan hukum ekonomi dapat mengubah struktur ekonomi sebuah bangsa. Baik rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di bagian akhir dari presentasi saya. Izinkan saya merangkum beberapa kesimpulan penting. Yang pertama yaitu terdapat benturan paradigma hukum yang nyata antara prinsip kebebasan perdagangan yaitu GATT atau WTO dengan prinsip kedaulatan atas sumber daya alamnya. Yang kedua, meskipun Indonesia dinyatakan melanggar pasal 11.1 GATT oleh panel WTO, langkah hukum banding yang diambil adalah strategi yuridis yang tepat untuk mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional di tengah kekosongan hukum badan banding WTO. Sebagai rekomendasi ke depan, pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan pembatasan komoditas lain harus lebih cermat dalam merumuskan dasar hukumnya. Kebijakan tersebut harus dibungkus dengan narasi yang baik dan konservasi yang diakui oleh pasal 20 GATT. Bukan sekadar narasi industri domestik agar memiliki posisi tawar hukum yang lebih kuat di forum internasional. Demikian presentasi dari saya mengenai sengketa nikel di WTO. Saya berharap analisis ini memberikan wawasan baru bagi saya dan kita semua mengenai dinamika hukum internasional dan pentingnya memperjuangkan hak-hak ekonomi bangsa. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu atas bimbingannya serta kepada seluruh rekan-rekan audiens yang telah menyimak video ini hingga selesai. Jangan ragu untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau diskusi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa video presentasi berikutnya. Tetap kritis, tetap bangga dan dengan hukum Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.